Hey, peace of Christ always. Welcome back to our channel. Selamat hari Minggu. Selamat apa saja buat saudara yang mendengarkan pada hari ini. Bersama dengan saya kembali, Pastor Sarah, hanya di Pastor Sarah and the Prophecies. Haleluya. Saudara, bersama dengan saya kembali, Pastor Sarah. Oke. Baik. Sebelum saya memulai ibadah, maksudnya kelas kita hari ini ya, saudara bisa lihat tentang agama Babilonia di depan layar saudara. Ya, saya hanya ingin menanggapi dulu komentar di situ ya. Saudara bisa lihat di sini untuk ini siapa ya namanya? Maria Dewi. Dia menyuruh saya untuk tidak ikut-ikutan menyerang Katolik atau membahas Katolik ya. Dan jawaban saya adalah, apa kau Tuhan yang harus saya dengar? Kau nggak tahu tujuan channel ini. Segala ajaran setan diungkap di sini, ya. Segala ajaran setan diungkap di sini. Pastor Sarah Channel ataupun Pastor Sarah and the Prophecies yang sekarang ini yang 2 bulanan ini ya saudara. Ini ada untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Sebab kedatangannya sudah semakin dekat. Caranya bagaimana? Mengembalikan segala pujian penyembahan itu hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus namanya. Selaku saya hamba Tuhan, pembantunya Tuhan, saya ikut apa kata bos saya, bukan apa katamu. Ya, jadi segala ajaran setan diungkap di sini. Dan untuk Fauji Ilham, menyala kau ular beludak ya, kau tidak layak di sini. Sudah kau memfitnah, fitnah muzong. Sudah saya katakan, saya tidak pernah dilabrak oleh istrinya Joshua Teu, karena memang tidak pernah ada hubungan khusus dengan Joshua Teu. Seperti mulutmu dan nabimu yang selalu lakukan fitnah yang menjijikkan. Sudah hidupnya menjijikkan, fitnahnya pun menjijikkan. Oke saudara, sebelum kita mulai ke topik kita, ada satu pujian yang mau saya naikkan ya. Ini lagu ciptaan saya sudah lama, judulnya Belas Kasihan-Mu Tuhan, tahun 2020. Dan ini saya ciptakan ketika saya membawakan topik kisah utusan iblis ya. Biografi nabi palsu, kisah utusan iblis yang ber-26 seri kalau enggak 28 seri waktu itu sepanjang 2020, dan saya mendapatkan satu penglihatan waktu itu. Tiba-tiba seperti layar saja langit terbuka begitu saudara. Saya melihat ada satu pintu. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya tanggapi dulu ya. Anda tadi kan mendengarkan pengantar di mulutnya itu ngomong apa ya? Dia adalah hamba Tuhan, tapi mulutnya mulutnya hamba iblis. Ya, bagaimana dia menanggapi orang yang komentar? Lalu dia sampaikan kata-kata umpatan dan hujatan. Eh, Baiklah, setiap orang itu berhak untuk mengklaim diri. Mau dia hamba apapun, dia berani mengklaim diri. Oke. Nah, dia juga punya lagu ciptaan Bapak Ibu ya. Dia katakan dia hamba Tuhan ya. Eh, Dia ikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan gitu ya. Saya kira dia ini mungkin juga dapat penglihatan kali Bapak Ibu ya. Banyak juga yang mendapat penglihatan semacam itu. Ya, tapi penglihatannya kadang-kadang bohong juga gitu ya. Dan tadi menanggapi orang-orang tadi, wah, sampai kata-katanya seperti itu, saya dari awal saja sudah meragukan kehambaannya. Bukan hamba Tuhan ini, tapi hamba iblis. Dan dia menciptakan lagu. Wah, keren juga ini Ibu Sarah ini ya. Ibu Sarah kalau mendengar saya silakan masuk ya Bu ya. Jadi kita berargumen di sini. Ya cukup banyak data yang saya tampilkan pada Anda dari omongan-omongan kosong Anda ya di video ini. Tapi ya lumayanlah untuk menghibur kita di hari libur ini, Pastor Sarah itu ya. Karena di saat musim hujan begini ya kita juga nggak bisa kemana-mana PS ya. Tapi ini cukup menghibur. Baiklah, mari kita dengarkan lagu ciptaan dari hamba Tuhan ya.
lagu yang luar biasa menurut saya ini ya, karena dia juga hamba Tuhan sekaligus hamba iblis ya. Karena apa? Ucapan mulutnya itu tidak mencerminkan sama sekali. Baik Bapak Ibu, memang agak saya percepat ya, saya tidak akan pusing-pusing untuk mendengarkan lagu ciptaannya. Saya langsung masuk saja ke bagian apa yang dia bahas. Oke, baik. Kita dengarkan. Di part 1 dan ini saya lanjutkan ya, supaya saudara tahu. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, saudara lihat itu ya. Saya perbesar saudara ya. Bisa diperbesar. Sebentar, saya mau memperbesar, kenapa jadi yang nongol yang lain? Pelan-pelan saja PS. Kalau berdusta itu memang harus pinter. Pinter berdusta maksud saya. Perlu bantuan nggak PS? Aduh, kok nggak panggil saya ketika live begini nih? Saya bantu gitu ya. Perhatikan Bapak Ibu, ada Katolik di situ. Makanya saya ikut ambil bagian menanggapi. Nah, ya, saudara harus pahami, mungkin saudara sadar tidak sadar, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, itu adalah lambang salib terbalik. Saudara mungkin sadar atau tidak sadar, tapi faktanya demikian. Sekali lagi, ini kelas pengajaran. Ya, jadi yang ribut, kok dicantumin nomor rekeningnya, minta sumbangan? Enggak ya, saya tidak pernah minta sumbangan, tetapi Emang iya? untuk pengajaran, orang namanya hidup dosen ngajar, ini kelas pengajaran. Oh begitu? Kalau bahas Islam dan lain sebagainya yang kalau berdebat atau meluruskan sesuatu, saya tidak pernah cantumkan nomor rekening. Ya, dan saya pun tidak meminta. Ya. Nah, ini saudara, saya singkirkan dulu yang di depan layar saudara supaya tidak menutupi. Nah, ya, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, itu lambang salib terbalik. Di channel saya sebelumnya, sebelum di take down, yang pertama Pastor Sarah itu ya, itu saya sudah pernah mengajarkan ini dan ini sudah saya ajarkan sejak tahun 2020. Jadi bukan ikut-ikutan dan itu di YouTube ya, tapi kalau untuk mengajarkan hal ini sudah saya ajarkan sejak saya SMP. Sejak tahun 90-an, jadi bukan ikut-ikutan seperti yang kata si Dewi tadi. Oke? Nah, pahami nih saudara. Saya memutarkan satu video supaya saudara pun pahami. Video ini adalah properti saya. Dikirimkan oleh, bisa dibilang bukan sahabat, tetapi di dalam pelayanan di YouTube, kita sama-sama mendapati membongkar ajaran setan ini. Dan dia dari Katolik tadinya. Memang orang dari Roma, Vatikan sana. Oh, orang Roma Vatikan. Dan dia mendapati ada yang aneh. Oh, luar biasa. Dan di channelnya dia sudah masukkan itu, dan itu dihapus oleh YouTube. Di take down begitu. Jadi Kasihan, dia kasihan. saya waktu itu tahun 2019. Kasihan, Dia kasihan. minta saya untuk membawakan topik itu, dan saya sembunyikan ini menjadi Kasihan. private. Tetapi saya unlist karena saya untuk
membukanya setiap saya mengajar. Di part 1, saya biasanya menampilkan di akhir. Tapi kali ini, saudara beruntung saya menampilkannya di awal. Supaya itu bisa memberikan wawasan kepada saudara untuk mudah memahami betapa ini benar-benar ajaran Babilonia. Dulu pernah saya open public, tetapi karena saya tahu beberapa video saya dulu justru di-report oleh orang Katolik bukan Muslim, Oh akhirnya begitu. saya lindungilah Karena yang ibu terlalu menjadi bukti pintar. bahwa ini adalah ajaran Babilonia. Babilonia itu saudara ajaran setan. Ya, agama Babilonia agama penyembahan kepada setan. Dan itu masuk di dunia kekristenan. Channel Pastor Sarah ataupun Pastor Sarah and the Prophecies itu dibuat untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Luar Caranya, biasa. mengembalikan segala pujian penyembahan hanya kepada satu nama. Haleluya Tuhan Yesus saudara. Kristus. Haleluya Jadi saudara. ini membongkar semua bentuk penyesatan ataupun ajaran setan Haleluya yang saudara. memasuki dunia kekristenan, apalagi yang dibuat oleh di luar Kristen. Ya, meluruskan segala pengajaran. Dan ini tidak terlepas dari doktrin Allah Tritunggal. Karena itu diawali dari orang Katolik. Oh begitu. Zaman ortodoksi, gereja mula-mula, sehingga orang gereja di Roma Oh gereja itu mula-mula dikeluarkan karena terlalu banyak punya penistaan. Pesara. Salah satunya doktrin Allah Tritunggal. Istilah bapak-bapak gereja itu istilah yang digunakan oleh orang Katolik. Ya, saya tidak perlu bahas itu. Kalau saudara mau belajar, masuk ke dalam video tentang Kristologi. Tetapi kita mau fokus membahas ini. Gereja Katolik part 2 adalah agama Babilonia. Agama Babilonia adalah penyembahan kepada setan. Saudara bisa menentukan apakah Katolik juga penyembahan setan. Kalau saya bilang dalam video ini memang mereka ada lagunya menyembah kepada Lucifer. Saudara tahu siapa Lucifer ya? Lucifer itu adalah setan. Kita dengarkan saudara. Saya perbesar. Ini punya saya. Ya. Oke. Kita perbesar saudara dan siap-siap mendengar. Ini dalam bahasa Inggris. Saya harap saudara yang mengerti bahasa Inggris paham banget. Tetapi gitu pun nanti saya akan menjelaskan sedikit. Saya potong ketika dia sudah selesai bicara. Hi guys, I just want to make this video. I want to bring to light, I want to open people's eyes. I want them to see and look and see what's going on. This is ridiculous, guys. I know Catholics don't read their Bible, but just looking at this picture, it should be enough to tell you that this is not of God. This is not of God. This is necromancy. This is worshipping of the dead. This is pure. Jadi begini saudara, supaya saudara menangkap sedikit, saya kasih gambaran. Dalam video ini dia menceritakan tentang bagaimana ini dari Paus Vatikan, semuanya orang Roma dari pusat sana. Mereka bukan cuma menyembah patung Maria, ya, Maria dan juga Yesus bayi Yesus dan juga ada juga patung Yusuf di situ atau Joseph. Ya. Bukan hanya menyembah kepada patung itu, tetapi saya jadi mereka tidak shocking menyembah kepada si Joseph, tetapi Maria dan Yesus. Mereka tidak hanya menyembah kepada patung itu, tetapi mereka juga menyembah kepada mayat-mayat ini. Saya mau ikut dan siapa Pastor Sarah aja deh. Ini mayat-mayat yang dianggap suci, yaitu Santo, ya, dan Santa, dan juga para suster. Yang dianggap suci hidupnya, yang dianggap memberikan kontribusi di dalam perkatolikan, agama Katolik, gereja Katolik, dan ini mereka sembah. Pinter banget Pesara. Ya, lihat bagaimana mereka memberikan tangannya. Ini bukan bentuk penghormatan seperti yang mereka propaganda. Karena di dalam video ini mereka, selain mereka menyembah seperti ini mereka berdoa untuk memohon berkat. Waduh. Jadi mereka
percaya bahwa orang-orang yang sudah mati ini, bangkai-bangkai ini, yang jasad-jasad ini saudara, yang dimasukkan ke dalam ruang kaca di gerejanya, ini dipatikan, di gerejanya, ditempatkan di gereja, di ruang ibadah mereka. Ini mereka selesai ibadah, itu mereka nanti minta doa menyembah mereka, setan-setan ini ya, orang-orang mati ini, bangkai-bangkai ini, saya sebut bangkai karena ini hanya jasad. Pinter banget Sarah daripada orang Katolik Ini sendiri. untuk meminta berkat. Lalu mereka akan foto bersama. Waduh, Dan nanti juga mereka ada dalam okumene mereka, ibadah mereka ada pujian penyembahan kepada Lucifer. Saudara akan sangat takjub sekali bahwa Allah Bapa yang mereka maksud di dalam doktrin Allah Tritunggal itu adalah Lucifer. Makanya saudara hati-hati ketika saudara sangat memuja banget doktrin Allah Tritunggal ini, cuma gara-gara engkau fanatik agama tanpa kau mau belajar. Itu makanya tidak heran ketika Tuhan bilang umatku binasa. Pastor Sarah, saya akui Anda sepertinya lulus secara akselerasi terhadap iman Katolik. Saya akui Anda jempol, termasuk jempol kaki saya. Pastor Sarah, kalau saya sejajarkan dengan Bangun Samudra, Pastor Sarah itu sama, lulusan secara akselerasi. Sehingga Anda lebih tahu iman Katolik daripada orang Katolik yang meyakininya. Daripada para pastor yang belajar bertahun-tahun. Betapa pinternya PS Sarah dan betapa lebih pinter lagi pengikutnya. Karena apa? Ya modalnya begini aja. Coba tadi data ada nggak yang ditunjukkan data kepada kita? Nggak ada, omong kosong. Setelah ini juga pasti ngomong yang lain. Ngerumpi ya. PS Sarah mohon maaf ya, kalau suka ngerumpi masuk ke sini boleh PS ya. Karena PS Sarah ini ya saya sebagai orang bodoh ya, PS Sarah ya. Saya mengetahui bahwa Anda termasuk orang bodoh juga. Tapi lebih bodoh Anda. Kenapa saya katakan begitu? Anda itu menuduh tanpa belajar sejarah. Tapi Anda ngomong sejarah. Ngomong iman. Tapi nol besar apa yang Anda omongkan. Ya, betapa, ya mohon maaf harus saya katakan kembali. Betapa bodohnya Anda, PS Sarah, ya. Betapa bodohnya Anda, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita masuk dulu kepada apa yang dia singgung tentang salib. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, Rasul Paulus pernah mengatakan, silakan dicari ayat kitab sucinya, sekarang sudah zaman modern, saya tidak tampilkan. Dikatakan begini, salib adalah tanda atau lambang kemenangan bagi orang-orang yang akan diselamatkan, tetapi kebinasaan bagi orang-orang yang akan binasa. Itu kata Rasul Paulus, bukan kata saya. Silakan dicari nanti ayat kitab sucinya. Karena saya ini tidak seperti PS Sarah. PS Sarah itu sudah pintar sampai semua dia tahu gitu ya. Saya ini kan masih belum tahu gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pelan-pelan kepada apa yang dia bahas. PS Sarah, saya stop dulu ya videonya. PS Sarah, saya sudah melihat bahwa PS Sarah ini pintar ya. Jadi saya tidak akan melanjutkan dulu videonya. Ya, kita bahas dulu mengenai apa yang Anda tunjukkan tentang salib. Begini PS Sarah, pemakaian tanda salib itu setua iman Kristiani. Bukan iman Kristiani punya gerejamu. Setua kekristenan. Pemakaian tanda salib itu setua kekristenan. Kalau gerejamu tidak ada, ya tanya aja kepada pendiri gerejamu, kenapa nggak ada? Pemakaian tanda salib setua dengan adanya kekristenan. Buktinya apa? PS Sarah, buktinya segera saya tunjukkan pada Anda. Dan saya tunjukkan maknanya apa?
dan kesalahpahaman konyol Anda. Ya, karena keterlaluan pintar Anda, maka Anda tidak tahu. PS Sarah, tadi saya sudah katakan pada Anda, tanda salib itu setua kekristenan, tapi bukan kekristenan PS Sarah. Kekristenan PS Sarah itu adalah bunglon. Kekristenan yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Pecah terus, beranak pinak, beranak cucu, sampai nggak tahu ujungnya di mana. Mohon maaf, ini saya harus jujur apa adanya. PS Sarah, Anda itu yang harusnya belajar lebih banyak. Anda menyinggung tanda salib, Anda tidak tahu bahwa dasarnya sangat jelas dalam kitab suci. Sangat jelas. Ya, sangat jelas. Mari kita lihat. Di mana kita temukan pemakaian tanda salib di dalam Alkitab? Orang Protestan semacam PS Sarah nggak akan baca ini. Semua yang terkait Katolik dihindari, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini saya harus ngomong. Semua yang terkait yang menunjukkan itu iman kekatolikan atau penjabaran iman kekatolikan itu dihindari. Selalu dihindari. Sekarang kita mulai dari dia mengatakan bahwa tanda salib yang kita punya itu adalah berasal dari satanik atau tanda salib antikristus. Mari kita kupas dari sisi sejarah dan juga kitab suci. Mulai dari Perjanjian Lama. Bapak Ibu saudara-saudari, tipologi pemakaian tanda salib itu sudah dimulai dalam Yehezkiel 9 ayat 4. Kalimatnya demikian. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kalau pastor yang terlalu pintar ini, dia tidak akan tahu ini tanda T itu apa sebenarnya. Apakah itu terkait dengan tanda salib yang kemudian kita pakai di dahi kita, Bapak Ibu? Terkait. Ini tipologi. Tanda T dalam bahasa Ibrani disebut juga dengan tafah. Sebuah tanda atau sebuah materai. Bapak Ibu, tanda salib itu tanda materai. Jadi jangan sembarang omong. Tanda salib itu tanda materai. Dari kata T ini nantilah juga Bapak Ibu bisa menyaksikan saudara dalam ordo ya OFM ya. Dalam ordo OFM mereka punya salib T. Saya tunjukkan saja Bapak Ibu ya. Saya ambil dari Google saja salib T ordo OFM. Bapak Ibu, ini disebut salib tau dalam ordo OFM, Bapak Ibu. Ya, nanti saya singgung itu Bapak Ibu ya. Itu juga sebagai landasan. Nah, kurang lebih saya tunjukkan saja gambarnya dulu Bapak Ibu supaya kita mengetahuinya. Nah, dalam kekristenan Katolik, apa yang ditulis dalam Yehezkiel itu masih kita bisa temukan di dalam ordo Fransiskan. Ada atau ya ordo saudara Hinadina. Begini lambang salibnya. Bapak Ibu, kalau Anda bertemu kemudian yang memakai seperti ini, bentuknya biasanya kayu, itu terinspirasi dari Yehezkiel 9 ayat 4 sampai 6. Ya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang tipologinya apa, Bapak Ibu? Kalau dalam Yehezkiel dikatakan berikan materai dengan huruf tafah, huruf T. Huruf tafah adalah huruf dalam bahasa Ibrani yang artinya ya sebagai lambang atau simbol perlindungan Allah. T merupakan simbol perlindungan Allah dan barang siapa yang dimateraikan oleh
Tarfah itu pada dahinya akan diselamatkan pada hari pembalasan. Itu yang dalam kitab Yehezkiel. Lalu kaitannya dengan tanda salib apa? Tadi saya sudah singgung Bapak Ibu. Rasul Paulus mengatakan tanda salib adalah tanda kemenangan bagi orang-orang yang akan diselamatkan, tetapi kebinasaan bagi orang-orang yang akan binasa.